Sebelum kita masuk pelajaran baru, pertemuan ke-9, tidak ada salahnya membantu mengulang beberapa materi yang sudah kita lewati dalam rangka memasuki materi yang baru. Kaji kita dalam ilmu ma'ani cuma satu, yaitu kalam. Utamanya kalam dalam Al-Quran. Kalam dalam Al-Quran cuma dua, ada khobar, ada insya. Lalu insya-nya juga terbagi dua, ada tolabi, ada ghair tolabi. Yang tolabi secara sepintas sudah sama kita dengarkan, lalu kita kenal lewat ciri-cirinya. Lalu kemudian demikian juga yang ghair tolabi. Sudah diperkenalkan kepada kita lewat ciri-cirinya. Akhirnya tidak berlebihan kalau kita mengatakan sudah tuntas secara garis besar persoalan terkait kalam, utamanya Al-Quran. Maka kita bisa bilang sudah, Al-Quran isinya satu, apa? Kalam. Tuh, nggak ada yang bukan kalam. Kalam siapa? Kalam Allah. Nggak ada yang bukan kalam Allah. Andai kata cerita tentang kata-kata Nabi, kata-kata orang lain, itu adalah cerita Allah. Jadi kalam Allah. Kalam Allah cuma dua se-Al-Quran. Ada khobar sifatnya informatif, ada insya yang tidak atau bukan informatif. Yang kategorinya insya ada yang tolabi, mengandung tuntutan. Dan yang ghair tolabi, tidak mengandung tuntutan. Nah, itu kemarin. Maka pada pertemuan kali ini, pelajaran ma'ani merinci satu persatu ciri-ciri yang sudah kita kenal terkait insya. Apa ciri kalam insya tolabi itu? Yaitu amr. Maka mulai dirinci amr sampai tuntas. Setelah amr selesai tuntas, nahi. Habis nahi istifham. Habis istifham nida. Habis nida tamani. Selesai itu dirinci, maka selesailah cerita tentang kalam yang namanya khobar dan insya. Baru kita masuk pelajaran ma'ani yang berikutnya, yaitu qasar, gitu kurang lebih. Oke, kita masuk sekarang dengan pertemuan 9 Zoom Balaghah Qur'ani. Isinya yaitu amr. Pertama konsep. Bahasa sayanya mafhum. Apa itu konsep? Konsep ini menjadi akar untuk memahami amr. Untuk bisa membedakan amr apa bukan amr. Yang kedua, dalam tinjauan ilmu ma'ani, amr itu tidak selalu fi'il amr seperti waktu belajar dalam nahu. Ada fi'il amr gitu. Tapi dalam balaghah tidak selalu fi'il amr. Itu nanti akan sama kita bahas. Baru yang terakhir tentang amr, yaitu keluarnya amr dari arti sebenarnya. Amr perintah. Ketemu amr di dalam Al-Quran. Ini mah bukan nyuruh. Gitu. Bisa jadi mengandung makna lain yang akan sama kita rinci nanti. Nah, itu kurang lebih batasan pembicaraan ruang lingkup terkait dengan amr. Ya, berikutnya Pak, itu cakupan ya. Jadi kalau di pola dalam bentuk skema, poin penting terkait amr yang pertama mafhum. Mafhum yaitu konsep. Yang kedua bentuk amr. Nanti kita akan kenal.
Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Khurujul amri an ma'nahul asli ila ma'anin ukhra tufhamu minas siyaq. Keluarnya amr dari arti yang sebenarnya menjadi arti lain. Hal itu dapat ditangkap atau dipaham lewat susunan kata. Tidak saja dalam balaghah Arab berkaitan dengan keluarnya sebuah amr atau nahi atau yang lainnya dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Dalam budaya kita, bahasa kita juga bisa begitu. Itu bisa dipaham lewat siyak. Di antara siyak itu kalau bahasa lisan intonasi. Saya berilustrasi. Saya berkata kepada si A, silahkan makan. Terus yang kedua sama, silahkan makan. Tuh, udah beda maknanya. Iya, itu kurang lebih. Dalam balaghah juga ada dijumpai seperti itu. Oke, kita masuk kepada konsep amar sekarang. Itu mafhumul amri. Konsep atau pengertian amar. Yang pertama, dari segi bahasa, amar itu perintah. Tapi lagi-lagi dalam konteks balaghah, khususnya ilmu ma'ani, amar itu perintah. Tapi tidak setiap perintah itu amar. Nah, itulah yang dibahas dalam keluarnya amr dari makna sebenarnya menjadi makna lain. Itu nilai tinggi balaghahnya. Itu adalah sebuah alat, kemudian kita melihat teks dalam Al-Quran, lalu kita terapkan alat itu, kita praktekkan. Kurang lebih begitu. Lalu amr menurut istilahi, secara terminologis, tolabul fi'li ala wajhil isti'la. Tolab meminta. Fi'il berbuat. Jadi meminta berbuat. Gitu. Kalau redaksi amarnya uktub, tuh minta berbuat menulis. Kalau ijlis, minta berbuat duduk, yaitu duduk. Dan seluruhnya begitu. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Itu meminta. Kita melakukan perbuatan, namanya sholat. Dan seterusnya. Permintaan untuk melakukan perbuatan dalam konteks amar ini tidak asal, akan tapi harus dilihat ala wajhil isti'la, oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tuh. Itu catatan pentingnya. Ada permintaan untuk berbuat atau melakukan sesuatu, tapi bukan oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jangan katakan itu amr. Itu bagian yang keluar dari amr yang sebenarnya. Nah, kemudian dari dua pengertian baik bahasa maupun istilah ini dapat disimpulkan. Tuh berikutnya tuh. Penting diingat itu. Sebagai kesimpulan. Apa itu? Unsur penting amr oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi membedakan ini amr apa bukan harus tahu oleh siapa kepada siapa. Siapa mutakalim, siapa mukhotob. Maka dengan mengetahui siapa mutakalim yang menyuruh, siapa mukhotob yang disuruh, kita bisa tahu ini amr yang sebenarnya atau bukan sebenarnya. Nah, itu batasan yang paling minimalis.
Yang selanjutnya adalah siyak, susunan kata gitu. Itu unsur pentingnya. Oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, itu terwakili pada kata dalam definisi istilahi ala wajhil isti'la. Jika tidak, maksudnya tidak dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka tidak disebut amr. Soal VL-nya mah VL amr. Tapi kategorinya itu bukan amr, itu yang penting. Kita kepada Allah dalam doa kan pakai VL amr. Masa sih nyuruh Allah? Itu nggak pantas kita nyuruh Allah. Kalau dia nyuruh kita, itu namanya amr. Kalau kita nyuruh dia, jangan bilang amr. Oleh karena itu dalam doa, jangan seolah-olah nyuruh. Kalau melarang, jangan seolah-olah ngelarang. Itu harus ada, muncul di dalam hati. Doa adalah mukhul ibadah. Mukhul artinya intinya ibadah. Sumsumnya ibadah. Gitu kurang lebih. Ibadah itu substansinya tazallul. Tazallul merasa hina. Mampu kita dalam beribadah menunjukkan rasa hina dan butuh di hadapan Allah, itu namanya mukhul ibadah. Lalu konteksnya ibadah itu doa. Doa dalam Al-Quran juga memang pakai fi'il amr diajarin. Jangan seolah-olah kita nyuruh Allah. Gitu kan, diteruskan itu rasa komunikasi paling dalam kita dengan Allah. Akhirnya hampir sulit karena perbedaannya tipis antara minta sama nyuruh. Maka orang-orang tertentu yang sudah tinggi kedekatannya kepada Allah menjadi boleh jadi mereka itu udah malu minta sebab pakai amr. Bukan cuma sebab pakai amr dalam kajian tekstualnya, tapi karena merasa bahwa yang udah dikasih saja belum semuanya disyukuri. Masa udah mau minta lagi? Padahal mereka juga tahu yang penting syukur. Kalau syukur itu pasti ditambah. Iya betul tidak? Seluruh janji Allah juga. Mari kita coba bandingkan ilustrasi. Doa, ya Allah beri aku ilmu. Ya Allah beri aku ilmu. Tuh, sejatinya udah malu. Tapi bagaimana bagi orang yang kayak begitu? Dia baca aja. Tuh, baca bukan cuma bagian dari doa sebagai usaha mencari ilmu. Kalau diucapkan, ya Allah beri aku ilmu. Tapi pada saat yang sama, saat dia berdoa, saat dia membaca buku, itu kan bagian dari rasa syukur. Mensyukuri mata, mensyukuri telinga, mensyukuri lebih dari itu pikiran. Dalam membaca, dia kan berinteraksi dengan si penulis. Kalau bacanya tafsir, berinteraksi dengan mufasir. Yang ditafsirkan adalah ayat. Ayat adalah kalam. Yang punya kalam adalah Allah. Kan lagi berinteraksi dengan Allah. Kita kembali. Unsur penting dari amr adalah oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau tidak, maka tidak disebut amr. Dengan demikian, amr adalah perintah. Namun tidak semua perintah disebut amr. Itu udah mencakup keluarnya amr dari yang sebenarnya. Ada amr dalam Al-Quran maknanya suruh memilih. Man sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Yang mau iman, berimanlah. Itu amr tuh. Mau kufur, kufurlah. Disimpulkan. Iman kufur pilihan. Ya tidak? Suruh pilih.
Kalau itu sebuah pilihan, maka akal cerdas nggak mungkin dia pilih kufur. Karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungan jawab. Karena iman, maka dia nggak bertindak kecuali atas dasar perintah Allah. Demikian diantaranya gambaran umum sepintas berkaitan dengan konsep amr. Bentuk-bentuk amr sekarang. Kalau pada nahu disebut amr ya fi'il amr. Tapi pada balaghah karena sasaran tembaknya adalah makna dan ilmunya ilmu ma'ani, enggak cuma melihat bentuk, namanya binyah. Kalau binyah itu bangunan. Bangunan kata. Ada madi, itu bangunan fi'il madi. Ada mudore, ada amr. Balaghah enggak ngelihat bangunan itunya saja. Ada banyak bangunan selain fi'il amr, itulah dia bentuk. Siyagul amr. Bentuk-bentuk amr. Yang pertama fi'il amr. Kalau bentuk lahiriahnya saja udah amr, nggak usah ragu. Itu adalah insya. Bentuk yang kedua, fi'il mudhari. Didahului lam amr namanya. Namanya yaktubu. Mudhari. Terus didahului li. Li-nya itu lam amr. Apa buktinya lam amr? Dia jadi jazam. Liyaktub. Itu yang maksud bentuk amr. Kayak tadi, man sya'a fal yu'min. Tuh, fal yu'min. Fi'il amr itu bentuk amr maksudnya. Fi'ilnya mudhari. Didahului lam amr. Wa man sya'a fal yakfur. Liyakfur. Karena ada fa jadi fal yakfur. Itu. Bentuk yang ketiga, masdar. Naib. Pengganti. An fi'lil amr. Dari fi'il amr. Nah, masdar dimaksud itu bentuk masdar. Umpamanya ahsana yuhsinu ihsan itu masdar. Bukan cuma bentuknya masdar, tapi kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Sebab maf'ul mutlak kan harus masdar. Qara'tul Qur'ana qira'atan. Katabtu darsa kitabatan. Jalastu alal kursi julusan. Oh, julusan masdar. Dia fungsinya di situ, i'rabnya maf'ul mutlak. Dulu waktu masih ibtidaiyah, jadi ketua kelas. Itu ketua kelas maju ke depan kelas. Lalu berkata, Qiyaman. Nah, itu dia masdar. Kan terasa perintah. Maka teman-teman kita di depan kelas itu pada berdiri apa enggak? Tuh. Karena itu masdar mengandung perintah. Karena mengandung perintah, maka disebut masdar naib an fi'lil amri. Kok naib an fi'lil amri? Sebab kalau dimunculkan lengkapnya itu kumu qiyaman. Tuh. Kumunya dibuang karena kepanjangan. Sementara bahasa yang paling tinggi itu bahasa singkat. Ijaz. Al-Quran itu kategorinya secara keseluruhan ijaz. Usianya udah sekian abad, tidak ada yang ditambah, dikurang. Emang udah singkat, padat. Ijaz. Jadi demikian dengan masdar naib an fi'lil amri. Dan yang keempat, bentuk amrnya adalah isim fi'il amr. Kalimat yang kita tahu ada 3, isim, fi'il, huruf. Ini ada. Bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf.
Itu namanya isim fi'il. Isim fi'il ada isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr. Nah, yang lagi kita bicarakan dalam konteks bentuk amr adalah isim fi'il amr. Contoh saja nih ya. Hayya 'alas shalah, tuh hayya tuh. Isim apa fi'il apa huruf? Bukan isim. Bukan fi'il. Bukan huruf. Itu namanya isim fi'il. Lagi doa. Terus amin. Fi'il apa? Tuh, bukan fi'il. Isim apa? Bukan isim. Huruf. Huruf apa? Bukan huruf. Masuk kategori isim fi'il amr. Insya Allah nanti pada bagiannya akan dituntaskan. Diulangi, bentuk amr ada 4. Pertama fi'il amr. Kedua mudhari didahului lam amr. Ketiga masdar. Keempat isim fi'il amr. Nah, berikutnya Pak Jamal. Nah, contoh-contoh nih sekarang. Iqra kitabak. Fi'il amr. Pasti insya. Insya-nya tolabi. Apa tandanya? Amr. Apa bentuknya? Fi'il amr. Khobar apa insya? Insya. Apa tandanya? Amr. Iqra. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kafa binapsikal yauma, hari ini cukup diri kamu yang baca. Alaika hasiba. Maka atas dasar itu kitabmu maka engkau akan dihisab. Nanti kan di akhirat kita pada dapat buku. Kayak kenaikan kelas. Dapat rapot. Kata Allah tuh baca Iqra. Mutakalimnya Allah. Mukhotabnya kita. Nah, ini amr sebenarnya. Suruh baca. Kalau sampai situ saja belum menangkap hidayah Al-Quran. Ini sebenarnya menyuruh kita untuk beramal soleh. Orang yang mau membaca hasil pekerjaannya itu baik, nanti rapotnya itu biru, nggak ada merahnya, kan harus rajin belajar. Allah nyuruh kita rajin belajar. Agar nanti lagi kita dibagiin rapot, kita gembira. Itu terus dipahami. Yang kedua, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Dulu udah dijelaskan. Kalau pakai kata Iqra, pertama objek bacanya bisa tertulis, bisa tak tertulis. Kalau pakai kata Iqra, baca, itu ada gerak bibir dalam konteks sholat sir. Kalau diem aja di hati itu namanya niat. Kalau pakai kata Iqra, suruh baca, maksudnya baca bersama paham. Maka ada musabaqah qiraatul kutub. Kalau tidak bersama paham itu namanya tilawah, musabaqah tilawatil Quran. Nggak paham juga nggak apa-apa, yang penting indah. Gitu. Nah ini suruh baca, objek baca baik tertulis maupun tidak tertulis. Kan ayat Allah cuma 2, itu tertulis, tidak tertulis. Ada pernah dengar ceramah memberikan gambaran. Kalau Al-Quran itu tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk huruf kecil. Tapi di alam semesta yang di luar Al-Quran, itu kan tanda-tanda Allah dalam huruf besar. Huruf besar jauh lebih kelihatan ketimbang huruf kecil. Umpamanya ada gempa bumi, ada kebakaran, hutan, ada buah-buahan disiram dengan air yang sama, rasanya beda-beda.
Belum bunga berwarna. Itu kan huruf besar, gampang sekali kelihatan. Kelihatan apa? Tanda. Tanda apa? Kekuasaan. Keesaan Allah. Nah, ketika membaca, baik objek tertulis atau tidak tertulis, itu adalah milik Allah, tanda kebesaran Allah. Maka Allah ajarin itu baca atas nama Tuhan engkau yang menciptakan. Maka lewat membaca dengan mendalam lahir ilmu. Ilmunya menjadi ilmu Allah. Nggak ada dikotomi. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Kan menjadi konyol. Selesai. Nomor 3. Fasda bima tu'mar. Jadi habis Iqra sebenarnya Al-Mudaththir. Karena ada Amr yang kemarin sudah. Mudaththir selesai, turun berikutnya Fasda. Kalau Iqra itu SK kenabian, Al-Mudaththir SK kerasulan. Ada mulai dakwahnya sirron, anzir. Sirron. Tapi fasda bima tu'mar ini perintah dakwah jahar. Fasda pada mulanya artinya tembus. Artinya belah. Kalau di sana ada kemungkaran, pecah tuh kemungkaran. Tembus. Sehingga berubah jadi yang ma'ruf. Nah, itu kan arti harfiahnya kayak begitu. Fasda bima tu'mar. Maka di sini diartikan lakukanlah. Sesuai dengan apa engkau diperintah. Yaitu sampaikan. A'rid anil musyrikin. Berpaling. Kalau dicemooh, biarkan dia cemooh. Terus. Jalan terus dakwah. Gitu. Nah, kaji kita fasda. Insya. Apa tandanya amr? Apa bentuknya? Fi'il amr. A'rid. Insya. Tandanya apa? Amr. Apa bentuknya? Fi'il. Iya, gitu analisisnya. Nomor 4. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tuh, ini indah sekali. Kita husnul khotimah. Maka Allah itu bilang kepada kita. Irji'i. Kan enak itu daripada irji'. Allah pengen halus. Maka yang dipanggil bukan si A, si B, si C. Tapi supaya panggilannya halus, pakai amr mu'annas, pakai an-nafs tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Mau laki mau perempuan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kaji kita irji'i. Dia insya, tandanya amr, bentuknya fi'il amr. Terus fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku. Golongan hamba-hambaku, tentunya hamba-hambanya yang di surga. Yang baik-baik. Wadkhuli, dan masuklah. Jannati, ke surgaku. Selesai contoh amr, bentuk fi'il amr. Berikutnya, ini amr bentuk mudhari. Sebelum pada kajian teksnya, ini konsepnya dulu. Li tambah fi'il mudhari. Ini yang disebut mudhari didahului lam amr. Li ditambah yaktubu, jadi liyaktub. Yaktubu fi'il mudhari. Masuk li jadi liyaktub. Fi'ilnya mah tetap mudhari. Tapi dalam kajian balaghah disebut bentuk amr. Maka artinya amr. Li ditambah yu'minun. Li yu'minu, jazam. Apa tandanya buang nun? Kok muncul alif? Alifnya untuk membedakan, maka disebut fariqoh. Membedakan antara wawu jamak dan wawu huruf ilat.
Da'a yad'u. Tuh ada wawu nggak akhirnya? Tuh nggak ada alifnya. Wawunya huruf ilat. Ketika ada alifnya, itu bukan huruf ilat, wawu jama. Yad'una. Jama tuh, masukin lam. Lam yad'u, nunnya hilang ganti alif. Tuh menunjukkan wawu jama. Contoh itu disebut tuh dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Idza da'ani tadinya. Itu dibuang li takhfif. Fal yastajibu. Tuh, lamnya amr tuh. Li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku berdoa, meminta, bertanya kepada engkau ya Muhammad, anni tentang aku. Udah jawab aja. Fa ini jawab izat. Aku qarib, dekat. Dekatnya kayak apa? Diterangkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kayak gitu dekatnya. Terus kenapa? Ujibu. Aku akan menjawab dakwatad da'i. Doa orang-orang yang berdoa. Dengan catatan, idza da'ani. Apabila dia berdoa kepadaku. Kalau enggak, gimana aku menjawabnya? Orang doa aja enggak. Terus, bagaimana itu syaratnya supaya diijabah? Fal yastajibu. Maka jawab juga, respon juga. Aku. Perintah dan larangan. Tapi enggak ada artinya. Melakukan perintah, menjauhi larangan. Kalau enggak beriman. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun. Nah, kaji kita fal yastajibu. Terus fal yu'minu. Iya. Selesai itu konsep mudhore ya, dahului lam amr. Contoh amr bentuk mudhore didahului lam amr. Nomor 1 summal yakdu. Kodo yakdi. Yakdi, yakdiani, yakduna. Donnya hilang. Karena ada li, jazam. Tafasahum. Yang kedua, wal yufu. Aufa yufi. Yufi, yufiani, yufuna. Ada li, jadi buang nun. Jadi bentuk amr. Wal yatawafu. Ini ayat haji ini ya. Wal yakdu artinya bersihkan. Tadinya sih habisin, bersihin. Tafasahu. Dalil tahallul. Terus kalau punya nazar, yufu. Wajib, nazar itu wajib dipenuhi. Habis itu wal yatawafu. Dalil tawaf bil baitil atik, di rumah yang tua ya. Nomor 2, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang beriman, kalau pada hutang piutang sampai tempo tertentu, tulis. Jadi nulis hutang nyatet wajib apa enggak? Itu apa namanya? Situasional, kondisional. Kalau memang rasa-rasa harus tulis, wajib itu tulis. Gitu. Kalau umpamanya enggak, dia mau udah dipercaya.
Tulis. Paling tidak tulisnya wajib bukan cuma di atas kertas. Di atas kertas kan cuma hubungan manusia dengan manusia. Tapi tulis di dalam hati. Oleh karena itu syariat yang ada itu sifatnya antisipatif. Perintah, larangan, syariat itu bukan untuk dilakukan atau dijauhkan, tetapi antisipasi. Paham maksudnya? Umpamanya begini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u, potong. Itu jangan sekali-kali membayangkan enak nih kalau ada yang curi langsung kita potong. Itu ayat. Bukan begitu. Tapi apa kalau bukan begitu? Lewat ayat itu Allah bilang, jangan pada mencuri ya. Tuh, udah. Dan akhirnya seluruh masyarakat, umat manusia nggak ada yang mencuri. Itu ayat bisa dilaksanakan apa enggak? Itu maksudnya. Semua. Demikian juga umpamanya ayat kisos itu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kisos. Bukan kemudian kita nunggu-nunggu mana nih ya yang bunuh ya. Ntar kalau ada yang bunuh kita kisos saja. Bukan begitu. Tapi perintah Allah secara halus atau larangan, jangan ya, jangan pada bunuh. Sebab kamu kalau membunuh sama aja dengan bunuh dirimu sendiri. Sebab kamu akan dikisos. Nah kalau ditangkap pakai pikiran sehat, ada yang mau pada bunuh. Andai kata ada, maka Allah sudah menyediakan syariatnya. Andai kata ada yang mencuri, maka Allah sudah menyediakan. Enggak seenaknya pada membunuh, pada memotong. Diatur dalam hadis dan seterusnya gitu. Nah ini faktubuh gitu. Allah tahu betul syariatnya buat manusia. Manusia ada yang bikin tahu sifat-sifatnya suka ngeles. Tuh udah dicanangkan. Gitu maksudnya. Nah kaji kita wal yaktub bainakum katibun. Tuh yaktub ketemu. Ini fi'il mudhari. Kajian balaghah bentuk amar. Ada ini maka namanya insya. Bil adli dengan adil. Wala ya'ba katibun, ya'ba enggak boleh enggan. Wala ya'ba katibun ayyaktubah untuk menulis kama 'allamahullah. Sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Apaan yang diperintahkan? Itu bil adli. Fal yaktub. Hendaklah dia tulis. Jadi enggak boleh enggak mau. Wal yumlilil ladzi alaihil haq. Yumlil tuh ada li. Mengimla. Nyebutin. Ayo tulis. Saya sebutin angkanya. Gitu. Yang punya hak terhadap utang itu. 7, 2, 5, 6. Sebutin. Satu. Kayak kita nyebutin nomor telepon. Wal yattaqillah. Maka pesan Allah dalam menjadi juru tulis utang piutang yang kemudian ayat ini disebut sebagai ayat notaris dalam Islam, hendaknya dalam konteks takwa kepada Allah. Wal yattaqillah rabbah wala yabkhas, enggak boleh curang minhu syai'an sedikit pun. Nah, kaji kita yang dicetak merah, mudhari didahului lam amr, maka disebut bentuknya bentuk amr sebagai salah satu tanda insya. Berikutnya masih ada contoh ayat liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah berinfak, memberi maksudnya. Zu sa'ah yang punya keluasan. Min sebagian dari keluasannya. Dimaksud keluasan apa saja. Sehingga ada hadis kalau tidak salah atau ulama itu ya, saya kurang jelas. Man kana lahu mal fal yatasaddaq bimalihi. Yang punya harta sedekahlah dengan hartanya. Man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya.
Man kana lahu quwwah, siapa punya tenaga, falyatasaddaq biquwwatihi. Sedekah pakai tenaganya. Man kana lahu jah, siapa punya kedudukan, pangkat, sedekah pakai pangkatnya. Ya dah? Gotong royong di masjid. Tuh. Yang punya duit bikinin kopi sama pisang goreng. Gitu kurang lebih. Yang nggak punya tenaga. Oh iya, dia nyapu, dia ngepel. Gitu kurang lebih. Iya. Fal yunfik mimma, atau ada lagi fal yunfik itu 2 kali. Yang keempat, fal yad'u nadiyah. Surat Al-Alaq ya. Panggillah kata Allah. Nadiyah itu geng. Nadiyah itu klub. Ada geng orang-orang musyrik. Ada geng jagoannya. Abu Lahab segala gengnya itu. Silakan panggil kata Allah. Kalau kalian panggil geng kalian untuk melawan aku, sanad'u zabaniyah. Saya akan panggil malaikat zabaniyah. Gitu kurang lebih. Nah, kaji kita fal yad'u. Da'a yad'u, ada wawunya. Rofa. Huruf ilat. Muqaddar domahnya. Masuk li jazam. Dibuang huruf ilat. Yang terakhir, contoh fi'il mudhari' didahului lam amr sebagai bentuk amr. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada minkum di antara kalian, umat, segolongan orang yang mengajak kepada yang baik, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kaji kita wal takun. Ya, selesai. Bentuk amr yang kedua yaitu fi'il mudhari' didahului lam amr. Nah, baru nih. Yang ketiga, amr bentuk masdar. Naib fi'il amr. Tuh, tadi udah disinggung. Bentuknya masdar. Julusan. Ini asalnya ijlisu julusan. Ijlisunya dibuang. Tinggal julusan. Itu yang dimaksud ganti dari fi'il amr. Naib an fi'lil amr. Bentuknya masdar. Maka disebut masdar naib an fi'lil amr. Masuk kategori salah satu bentuk amr. Dalam tinjauan ma'ani. Ya. Kalau dalam tinjauan nahu, oh ini maf'ul mutlak tuh gitu. Ya. Qiyaman asluhu kumu qiyaman. Salaman asluhu salimu salaman. Ihsanan asluhu ahsinu ihsanan. Wabil walidaini ihsana. Itu satu kalam. Khobar apa insya? Insya. Kenapa ada amr? Mana tuh ihsanan? Kok dia amr? Iya, dia bentuk. Tuh. Bentuknya masdar naib an fi'lil amri. Iya. Tuh kajian baru satu lapis. Nanti wabil walidaini ihsana ada kosor. Bil walidaini seharusnya di belakang. Tapi dikedepankan. Tuh jadi kosor. Nanti ada bab kosor. Nah, coba kita lihat dalam Al-Quran. Contohnya selalu kata ihsan yang saya coba cari ini. Dan sama lagi redaksi ayatnya wabil walidaini ihsana. Nomor 2 wabil walidaini ihsana. 3 wabil walidaini ihsana. Tuh. Jadi punya
rahasia lain yang barangkali kita harus lihat dari berbagai tafsir. Apa komentar mereka? Berbuat baik dari sekian objek kebaikan dalam Al-Quran selalu orang tua, orang tua, orang tua gitu, kedua orang tua. Ya dah, itu kan luar biasa, nggak sembarangan, bukan faktor kebetulan ini. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ingatlah ketika kami Allah mengambil janji kepada Bani Israel. Apa isi janjinya? La ta'budun. Jangan. Ini la ta'budun. La ta'buduna. La-nya nahi apa nafi? Nafi. Sebab enggak jazam. Apa janjinya? Kalian tidak boleh menyembah. Tuh. Itu khobar. Masa sih coba sekedar ngasih tahu Allah, oh maka di dalam khobar ini ada insya, ada larangan. Itu yang dulu nanti dan kita akan sampai khobar bimana insya. Contohnya ini. Dan banyak contoh lain. Umpamanya paman faradha fihinnal hajja fala rofasa. Tuh, itu khobar, la rofasa. Maksudnya la tarfus. La fusuqa. Maksudnya la tafsuk. Wala jidala. Maksudnya la tujadil dalam haji. Kau kenapa nggak pakai fi'il madi saja? Jauh lebih tinggi, lebih balik. Jumlahnya khobariyah. La rofasa. Wala fusuqa. Wala jidala fil haj. Apalagi la-nya nafilil jinsi. Kefasikan sekecil apapun nggak boleh. Cekcok sekecil apapun nggak boleh. Gitu maksudnya. Iya. Ini kita ketemu la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Artinya ahsin. Bil walidaini ihsana. Nomor 2. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Abada bimana wahada. Paham itu? Pokoknya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun dalam tafsir silahkan lihat itu liyuwahidun. Maka maknanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik formal, mahdhah maupun ghair mahdhah, itu sasaran tembaknya adalah agar kita mentauhidkan. Maka abada bimana wahada. Bahkan kalau Imam Qushairi lebih tinggi lagi. Liya'budun bukan liwahidun saja, tetapi liya'rifun. Agar kalian kenal. Ibadah itu tahajud jungkang-jungking, itu harus kenal. Mentauhidkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku. Tuh, hubungannya musyrik. Karena ubudu maksudnya tauhidkan, esakan. Jangan kalian sekutukan dia syai'an dengan apapun. Apapun yang paling kecil adalah nafsu. Sebab sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, kadang kita menuhankan nafsu. Dan itu Allah yang informasikan. Ada di antara orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu gitu. Wabil walidaini ihsana, ada kata ihsan lagi. Demikian juga yang ketiga, qul ta'alau. Kesini. Atlu ma harrama rabbukum, akan aku bacakan. Apa maksudnya ayat-ayat di mana Allah mengharamkan kepada kalian barang-barang alaikum alla tusyriku, diantaranya tusyriku, jangan kamu mensekutukannya kepada apapun. Wabil walidaini ihsana. Tuh ada kata lagi. Itulah beberapa konsep tentang masdar naib an fi'lil amri, sekaligus contoh yang kita coba temukan di dalam Al-Quran. Amr bentuk isim fi'il amr. Ini menerangkan ini harus mundur dulu.
Kita dulu belajar kalimat. Kalimat ini ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nggak ada tuh disebutkan isim fi'il. Ya dah? Oleh karena itu, kajian kritisnya, kritik. Oh, kalau begitu kalimat sebenarnya bukan 3. Sejatinya 4 dong. Yaitu pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf, keempat isim fi'il. Sebab nanti amin masuk kategorinya kemana? Ke isim bukan, fi'il bukan, huruf bukan. Tuh, kalau ada 4, isim fi'il masuknya ke isim. Ya. Nanti di Al-Quran ada hayhata, hayhata. Tuh. Dia nggak masuk isim, nggak masuk fi'il, nggak masuk huruf. Tapi dia disebut isim fi'il. Nah, kebetulan kita ada menyinggung tentang amr bentuk isim fi'il. Kita teruskan. Nah, baru kita masuk. Dengan asumsi bahwa di sana ada kalimat namanya isim fi'il. Kita masuk nih. Isim fi'il faktanya itu ada 3. Ada isim fi'il madi. Dari segi bentuk dia isim, tapi maknanya mengandung kerja. Kerjanya masa lampau. Maka disebut isim fi'il madi. Yang kedua, isim fi'il mudhari, bentuknya isim. Tapi maknanya fi'il. Itu namanya isim fi'il. Kebetulan mengandung makna, mengandung zaman mudhari. Jadi disebut isim fi'il mudhari gitu. Itu tidak kita kaji. Tapi kalau sekedar contoh, umpamanya isim fi'il madi, hayhata, hayhata, lima tu'adun. Itu artinya ba'udah, jauh. Isim fi'il mudhari, umpamanya apa ya? Udah pernah dengar belum? Bapak Ibu lagi 7 keliling, palanya sakit. Terus berkata, atau bisul mau pecah, sakitan. Itu isim. Tetapi mengandung makna fi'il. Fi'ilnya mudhari, maka maknanya atawajja. Aku mengeluh. Oke, itu sepintas saja. Nah, kaji kita isim fi'il amr. Ada isim bentuknya, tapi maknanya fi'il dan fi'ilnya amr, perintah. Oh, baru nih berikutnya. Isim fi'il amr ada 2 macam. Pertama yang namanya sima'i. Ada orang menyebutnya sama'i, nggak apa-apa. Yang kedua kiasi. Apa sama'i? Sama'i artinya dari sononya begitu. Abang boleh denger aja. Kalau kiasi, kita bisa menganalogi. Kiasi ini isim fi'il amr ada 2. Jar majrur. Alaika. Tuh. Alaika dalam konteks tertentu karena susunan kata, maka dia jadi isim fi'il amr. Tuh, kiasi. Pamanya alaika bisabri. Maka alaika artinya lazim. Lazimis sabra. Biasakan sabar. Terus ada lagi zorof mazruf. Enggak semua zorof mazruf. Tapi khusus contohnya ini dunaka. Dunaka artinya khuz. Dunakal kitab. Makna khuzil kitab. Dunakal amsilah fissaburah. Maknanya ta'ammal. Perhatikan. Ketika ketemu alaika dan rasa-rasanya ini adalah perintah, maka ini isim fi'il amr. Gitu. Ketika dunaka, zorof, rasa-rasanya karena siakul kalam dia adalah perintah, maka namanya isim fi'il amr. Nih dia. Isim fi'il amr yang sima'i. Pertama amin. Waladhdallin. Amin. Terimalah.
Ini ketika membaca amin, baik sebagai makmum, sholat sendirian, harus harus yakinnya apa yang kita baca itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsikan sebagai doa. Ya Allah, Engkau Maha Kasih. Engkau Maha Sayang. Tuh, kasihi dan sayangi aku. Terus semua. Sampai waladhalin itu doa. Apa buktinya? Itu buktinya. Nabi selesai waladhalin. Amin. Ya Allah, terimalah. Istajib. Bukan cuma sekedar baca. Ya, apalagi kalau terawih satu napas. Aminnya juga teriak. Dan itu kerongkongan aja. Ini boleh jadi kalau ada orang yang senangnya sholat sendirian. Ya atau tidak? Dia ingin sepuas-puasnya berdialog dengan Allah, berkomunikasi secara khusyuk. Gitu. Iya, bukan berarti menyuruh, bukan. Bahwa sendiri lebih afdal, bukan. Masing-masing ada sisi-sisinya yang harus bisa kita lihat. Yang kedua, soh. Pamannya si ayah berkata kepada anak, si guru kepada murid, soh ya walad, soh ya talib. Bagaimana uskut? Diam, jangan berisik. Gitu. Nah ini hayya ala sholah. Akbil, sambutlah. Tuh. Maka diterjemahkan marilah. Nggak apa-apa. Kedua ada lagi hayya. Hayya ini umumnya dipakai untuk ngajak berperang. Akhirnya udah. Itu bahasa Arab masuk ke Indonesia lewat dakwah. Lalu berinteraksi dengan budaya, dialek, bahasa Indonesia. Tadinya hayya, jadi hayo. Tuh, ayo cepetan. Sama, bermakna akbil. Sambut, Bang. Iya. Contoh ya. Nomor 1. Qalal imam fid doa. Si imam dia baca doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Terus orang-orang pada jawab amin. Nyebut aminnya dengan penuh khusyuk. Amin, terima ya Allah. Gitu. Terus muazin bilang hayya 'alas shalah. Tuh. Maka giliran muazin hayya 'alas shalah, tuh jawaban azannya beda. Kalau Allahu Akbar kan jawabnya tuh kita yang dengar Allahu Akbar juga. Ya, kenapa itu? Udah masing-masing menangkap belum kedalaman maknanya? Hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Nah, itu dia. Itu harus mampu menarik benang merah antara hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah dengan jawaban la haula wala quwata. Hah? Udah ketangkap benang merah. Giliran hayya 'alas shalah itu udah mesti berangkat. Amin. Paham nggak? Berangkatnya itu bukan karena sehat. Berangkatnya itu bukan karena ini, itu. Banyak yang sehat, gemuk, kagak berangkat. Tapi berangkatnya adalah benar-benar karena kekuatan dari Allah untuk memenuhi. Itulah haula. Masuk ke dalam hati pikiran ketika berangkat. La haula. Tidak ada yang bisa mendorong kita. Kekuatan Allah. Itu maksudnya. Ya Allah alam. Nomor 3. Qala talibu li asdiqaihi. Seorang siswa berkata kepada temannya, hayya bina ilal maktabah. Ayo kita ke perpustakaan. Oke, hayya. Nah ini yang isim fi'il. Amr yang kiasi. Alaika bil ikhlas fil amal. Si ayah bilang kepada si anak, alaika bil ikhlas. Artinya lazim artinya biasakan. Biasakan ikhlas dalam bekerja. Tuh. Alaika. Yang kelima, kalau mudarris litilmizihi
pada muridnya dunakal amsilah fis saburah. Di makna ta'ammal. Perhatikan contoh-contoh di papan tulis. Iya. Itu masdar. Masdar naib an fi'lil amri. Ya ini sekedar tambahan saja. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Fasuhkan itu masdar. Bermakna fi'il amr. Sahiqa itu sendiri artinya ba'uda. Jauh sekali. Jauh sekali. Wa huwa masdar sahuqa bimakna ba'uda asaddal bu'di. Wa qad naba an fi'lil amri. Dia menggantikan fi'il amr. Maknanya ya, ushuqu ay ibta'idu, ibti'adan syadidan. Iya. Ketemu. Masdar naib an fi'lil amri bukan ihsan saja. Lalu ada lagi pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida isim fi'il amr. Bermakna amhil. Ya ini sekedar tambahan saja. Oh, alhamdulillah selesai ini ya. Tuh. Jadi pada hari ini kita menuntaskan ciri-ciri atau bentuk-bentuk amr. Yang pertama konsep amr, yang kedua bentuk-bentuk amr. Adapun masih satu bagian lagi kajian tentang fi'il amr yaitu keluarnya amr. Saya porsikan pada kajian berikutnya insya Allah. Demikian Pak Jamal, barangkali bisa diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Alhamdulillah. Ustaz, pada surat-surat tertentu di awal Shad, Alif Lam Mim. Apakah ini termasuk juga dengan kategori isim fi'il amr atau nama lainnya ada? Alif Lam Mim. Itu kalau tafsir Zamakhsyari, apa kata dia? Ini satu kalam. Haza Alif Lam Mim. Tuh, satu kalam. Demikian juga semuanya. Yasin, Haza, ya. Tuh. Nun, Haza, Nun. Tuh. Haza mubtada. Alif Lam Mim khobar. Jadi kalam nggak? Kalam. Kalam keduanya zalika alkitab. Kalau pada umumnya mufasir bukan begitu. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau Az-Zamakhsyari bilang alif lam mim satu kalam. Zalika alkitab. Zalika isim isyarah. Itu menunjuk yang jauh. Apa maksudnya? Sebelum surat Al-Baqarah turun, udah ada surat-surat yang turun duluan. Karena sudah, itu kan kategorinya jauh. Itu gitu. Itu, yakni surat-surat yang diturunkan sebelum surat Al-Baqarah. La raiba fihi. Itu masih itu. Nggak ada keraguan. Siapa yang meragukan bahwa itu adalah Al-Quran? Itu bukan Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk. Tuh. Satu kalam lagi. La raiba fihi. Itu satu kalam. Hudan lil muttaqin satu kalam. Mari kita hitung. Alif lam mim 1. Dalikal kitab 2. La raiba fi 3. Hudan lil muttaqin 4. Nih bagian pelajaran kita. Antara satu kalam dengan kalam yang lain ada 4, nggak ada wasol, nggak ada huruf ataf. Tuh itu nanti dalam pelajaran wasol pasol. Beda dengan kulu, tuh ada waw, wasrobu, wala tusrifu, tuh 3 kalam diwasol semua. Oleh karena itu menjadi bagian dari kajian balaghah yaitu wasol pasol. Kapan 2 jumlah harus diwasol?
kapan dua jumlah harus dipasol. Kalau meleset sedikit, sesat. Maknanya menjadi menyimpang. Coba lihat, kul, satu kalam. Wallahu ahad, kalam kedua. Diwasol apa dipasol? Pasol. Coba-coba taruhin waw. Kul wahu. Nah, kan nggak benar itu. Beda dengan iya kana budu wa i. Oh, disambung. Ya dah? Nah, demikian.